wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra. Halo teman-teman, kembali lagi di sini dengan tema cara perpanjang STR online kebidanan dengan masa habis STR sudah kadaluarsa atau sudah terlewati. Selamat menyimak dan semoga memahami ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang masalah STR online yang sudah habis atau yang sudah kadaluarsa, tidak sesuai dengan waktunya ya teman-teman. Harusnya habis tanggal 2021 dan sekarang sudah tahun 2022. Berarti sudah terlewati ya teman-teman. Di sini banyak pertanyaan yang masuk ke email dan juga ke YouTube. Kak, bagaimana kalau misalkan STR-nya sudah kadaluarsa? Katanya seperti itu ya teman-teman. Itu bagaimana cara memasukkan sertifikat atau pelatihan-pelatihan. Teman-teman, sebenarnya kalau misalkan STR kalian itu sudah angus atau sudah kadaluarsa, itu tidak jadi masalah ya teman-teman, karena ada di permohonan. Nanti saya contohkan. Di situ ada permohonan pada saat sudah mendapatkan user ID dan passwordnya, itu kalian harus membuat permohonan dulu sebelum kalian upload. Di sana surat permohonannya itu ada STR-nya itu masa berlakunya itu sampai kapan. Nanti bisa kalian atur sesuai dengan yang kalian punya. Misalkan kalian STR habisnya itu misalkan Desember 2021 atau Agustus, berarti kan sudah terlewat. Nah, tetapi karena ini kan online, jadi kalau online itu sudah otomatis atau sudah mengetahui. Jadi jangan berpikir bahwa bagaimana kalau misalkan pelatihan MU yang terbaru sedangkan STR-nya habisnya sudah melebihi 2021, sekarang kan 2022. Itu tidak usah khawatir. Yang penting itu pelatihan MU itu 5 tahun yang terbaru. Jangan pelatihan MU yang sudah kadaluarsa. Kalau misalkan pelatihan yang kadaluarsa atau seminar-seminar yang kadaluarsa itu tidak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan yang terbaru itu, kalau pelatihan MU atau sertifikat itu bisa meskipun STR kalian sudah kadaluarsa atau sudah angus. Jadi sekarang kalian itu kalau STR online itu nggak secara manual, sekarang diwajibkan untuk online. Itu sudah ditetapkan pada tahun 2022 ya, itu harus online semua. Jadi meskipun STR kalian kadaluarsa, kalian tetap aja harus daftar akun dan harus punya user ID sama passwordnya. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara daftar akunnya, yang ini yang STR-nya sudah kadaluarsa, nanti linknya saya terakan di bawah. Terus bagaimana cara mendapatkan user ID dan juga passwordnya itu nanti saya cantumkan. Jadi yang penting kalian harus daftar akun terlebih dahulu bagi yang sudah terlewati masa STR-nya ya. Sudah kadaluarsa lah maksudnya, enggak baru-baru sekarang. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, daftar aja terus kalian upload. Yang penting kalian udah dapat 8 SKP seminar, terus pelatihan itu MU sama pelatihan aspiksia atau pelatihan apapun, yang penting pelatihannya harus ada 2 ya teman-teman. Nah, jadi yang terbaru kalau STR abis mah itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah galau ya teman-teman.
Teman-teman, pokoknya yang kalian perlu ingat nih, bagi yang STR sudah habis masa berlakunya atau nggak harus diperpanjang sekarang-sekarang, jadi sudah terlewati itu, nggak apa-apa ya teman-teman, kalian tinggal daftar dulu akun CPD online STR online-nya. Terus setelah daftar tinggal nunggu nunggu user ID dan juga passwordnya itu yang dari IBI. Terus kalian harus mengikuti pelatihan MU dan juga pelatihan aspiksia ataupun pelatihan apapun ya. Terus kalian harus membuat askep. Askep itu 15 SKP ya teman-teman, mau itu imunisasi, INC, PNC, BBL, atau kegawat daruratan, yang penting 15 SKP. Nah, 15 SKP itu harus ya teman-teman, harus ada atau harus tercapai. Harusnya itu dalam per tahun itu kita harus punya target ya teman-teman. Kita harus punya target. Berarti kalau misalkan 1 tahun itu harus ada 12 pasien. Kalau misalkan mau ngambil 3 askep, INC, PNC, dan juga BBL, nah harus ada 12 pasien, berarti minimal 1 bulan itu harus ada 1 pasien. Itu targetnya ya teman-teman. Kalau misalkan nih, bagaimana caranya, kan sudah habis katanya gitu ya, kadaluarsa. Gak apa-apa kalau misalkan dalam 1 tahun itu kalian sudah tercapai 15 SKP askebnya, gak apa-apa, upload aja ya teman-teman, karena kan kaliannya sudah habis masa STR-nya. Gak apa-apa kalau 1 tahun, kalau misalkan 1 tahun di uploadnya, yang penting sudah tercapai SKP 15 SKP ya teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah galau ya teman-teman, tetap semangat. Semoga sukses, semoga lancar, tidak ada halangan, dan STR-nya cepat turun di tangan kalian, apalagi yang sudah kadaluarsa, karena STR itu adalah SIM bagi bidan, berarti ya teman-teman harus kudu ada ya. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang tidak mengerti atau yang ingin ditanyakan, tulis di komen ya. Dan sesuai dengan yang tadi saya bicarakan, saya akan contohkan format STR yang sudah kadaluarsa. Itu memang bisa, karena dalam aplikasinya itu sudah otomatis tanggal habis STR kalian itu kapan. Nih, seperti ini ya teman-teman, kalian biasa masuk kalau misalkan sudah mendapatkan user ID dan password, kalian masuk ke IBC Porlin. Nah, saya itu masukkan user ID dan passwordnya, langsung login. Nah, seperti ini. Nanti kan kalian sebelum upload itu harus mengisi permohonan melakukan P2KB. Nah, setelah itu kalian klik ya teman-teman, klik permohonan melakukan P2KB. Nah, di sini ini kan saya sudah daftar. Pokoknya nanti kalian itu ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Ini tanggal mulai kegiatan dan tanggal berakhir kegiatan kalian. Di sini nanti kalian seperti ini tampilannya. Nomor STR terakhir kalian tulis di sini. Terus namanya sudah otomatis dari sana, tempat tanggal lahir sudah, jenis kelamin sudah, terus kompetensinya sudah. Nah, ini tanggal lulus kalian tulis di sini, perguruan tingginya apa, tanggal selesai kegiatan
tanggal STR habis kalian tanggal berapa. Kalau misalkan 2021 tulis di sini 2021 ya teman-teman. Terus teman-teman, kalian kalau misalkan mengisi askepnya itu harus sesuai dengan tanggal mulai dan akhir ya teman-teman. Otomatis kan kalian sudah mempunyai askep. Nah, uploadnya yang itu jangan yang terbaru. Tapi kalau misalkan pelatihan-pelatihan MU itu atau pelatihan HBB Aspiksia itu berarti yang terbaru. Misalkan kalian ikut tahun 2022, masukkan aja nggak apa-apa, itu nggak dianggap kadaluarsa. Karena kan kaliannya telat ya teman-teman atau sudah kadaluarsa. Terus kalau misalkan seminar-seminar juga, kalau misalkan tanggal mulai kegiatan sampai akhir kegiatan nggak apa-apa. Terus kalau misalkan mau yang terbaru juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu kalau misalkan STR kalian sudah kadaluarsa, sudah dijelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman lainnya. Dan tunggu video-video yang akan aku upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.